warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Nancy selaku guru mata pelajaran geografi dan teman-teman yang ikut serta menyaksikan tayangan video ini. Saya Nikesha Fabia Melia dari kelas 10-6 dengan kelompok saya yang beranggotakan Bernardin Tegar Manuel, Anissa Aulia Azara, Ibnu Syawaludin, Kesha Putri Julian, dan Putri Prihandini akan menjelaskan mengenai materi yang bertemakan dengan sungai. Umumnya, kita hanya tahu sungai itu merupakan aliran air yang mengalir untuk menuju badan air yang lebih besar. Namun ternyata, sungai itu mempunyai teori yang cukup kompleks. Maka dari itu, kelompok saya akan menjelaskan mengenai apa itu sungai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Sungai adalah aliran air alami yang besar mengalir dari hulu sumber ke hilir muara dan memiliki garis sempadan yang membatasi kanan dan kirinya. Aliran air ini dapat berupa sungai permukaan atau aliran air bawah tanah yang dikenal sebagai underground river. Sungai mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah mengikuti gaya gravitasi bumi. Jenis-jenis sungai itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber airnya dan berdasarkan debit airnya. Yang pertama adalah berdasarkan sumber airnya. Berdasarkan sumber airnya ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada sungai hujan. Nah, sungai hujan sendiri airnya berasal dari curah hujan yang mengalir langsung ke sungai. Contohnya Bengawan Solo, Citarum, dan Ciliwung. Yang kedua adalah sungai gletser. Nah, airnya sendiri ini berasal dari es atau salju yang mencair. Contohnya Sungai Membramo di Papua. Yang ketiga ada sungai campuran. Airnya ini berasal dari kombinasi curah hujan, pencairan salju atau gletser, dan mata air. Contohnya Sungai Digul. Nah, selanjutnya ada berdasarkan debit airnya. Berdasarkan debit airnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sungai permanen. Sungai permanen, debit airnya itu relatif stabil sepanjang tahun. Contohnya ada Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Barito, Sungai Mahakam, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada sungai periodik. Nah, sungai periodik ini, debit airnya itu tergantung musim. Biasanya lebih melimpah ketika musim hujan dan lebih kering di musim kemarau. Yang ketiga ada sungai episodik. Sungai ini memiliki aliran air yang tidak teratur, hanya mengalir saat musim hujan dan kering di musim kemarau. Yang terakhir ada sungai efemeral. Sungai ini hanya mengalir dalam waktu singkat setelah hujan atau pencairan salju gletser dan kemudian mengering. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai sendiri itu memiliki 11 cabang pola aliran. Dan saya akan menyebutkan serta sedikit menjelaskannya satu persatu. Jadi, yang pertama ada pola aliran sungai dendritik. Nah, pola aliran sungai dendritik ini merupakan pola aliran sungai yang cabang alirannya itu mirip dengan garis-garis yang berada di penampang daun. Selanjutnya ada pola aliran sungai radial. Nah, pola aliran sungai radial ini merupakan pola aliran yang arah alirannya disebarkan secara radial melalui titik ketinggian tertentu seperti puncak gunung berapi dan pencurian magma. Nah, selanjutnya ada pola aliran radial sentripetal. Berbeda dengan pola aliran radial sebelumnya, pola ini itu berlawanan dengan pola radial. Karena pada pola ini itu sungai umumnya akan mengalirkan air ke cekungan yang besar ataupun ke cekungan yang lebih rendah. Selanjutnya ada pola aliran sungai rektomural. Nah, pola aliran sungai ini umumnya aliran akan dikontrol oleh struktur geologi berupa struktur lipat, struktur patahan, dan struktur rekahan. Dan selanjutnya ada pola aliran trelis. Dan pola aliran trelis ini aliran akan serupa dengan pagar, di mana aliran juga akan dikontrol oleh struktur geologi. Dan struktur geologi di sini itu berupa lipatan antiklin dan sinklin. Selanjutnya ada pola aliran sungai sejajar. Dan pola di sini tuh aliran akan tercipta oleh lereng yang curam dan terjal. Selanjutnya ada pola aliran sungai Pinate. Nah, pola aliran sungai
Sungai Pinate, aliran cabang ataupun anak sungainya akan berbentuk sejajar dengan induk sungai. Selain itu, pola aliran sungai ini itu mempunyai muara di induk sungai yang membentuk sudut lancip. Selanjutnya ada pola aliran sungai Bradet. Nah, pola aliran sungai Bradet ini tuh ada di daerah hulu dan mengalir dengan aliran yang cenderung lebih sempit. Dan selanjutnya ada pola aliran sungai Deranget. Nah, pola aliran sungai Deranget ini adalah salah satu pola yang aliran sungainya itu berbentuk tidak teratur. Pola aliran sungai ini biasanya itu akan ditemukan di rawa-rawa ataupun di danau. Dan selanjutnya ada pola aliran sungai Braide. Dan ini merupakan pola aliran sungai yang terakhir karena pola aliran sungai ini tuh adalah aliran sungai yang tidak beraturan karena sungai terbagi, dan hal ini tuh disebabkan oleh gangguan aliran air sungai seperti pengendapan aliran yang terjadi di tengah-tengah sungai. Akan menjelaskan tentang proses terbentuknya sungai, dimulai dari air hujan yang turun dan mengalir di permukaan bumi menuju daerah yang lebih rendah. Air hujan berkumpul di alur-alur kecil, kemudian bergabung menjadi aliran yang lebih besar, dan akhirnya membentuk sungai. Dalam perjalanannya, sungai mengikis batuan dan membentuk lembah, serta bergabung dengan sungai lain untuk membentuk sungai yang lebih besar. Dan juga ada ciri-ciri sungai. Yang pertama, aliran air yang terus-menerus dan searah. Yang kedua, itu memiliki hulur atau sumber dan hilir atau muara. Dan ketiga itu terbentuk secara alami oleh proses geologi. Dan juga ada bagian dari siklus hidrologi global yang memiliki daerah aliran sungai DHS yang mencakup area di sekitarnya. Selanjutnya ada contoh sungai di Indonesia. Yang pertama ada Sungai Kapuas dari Kalimantan Barat, sungai terpanjang di Indonesia 1 sampai dengan 143 km. Yang kedua ada Sungai Mahakam Kalimantan Timur, sungai penting untuk transportasi dan perikanan. Yang ketiga ada Sungai Musi Sumatera Selatan melewati kota Palembang, pusat ekonomi dan budaya. Yang keempat Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Dan yang kelima Sungai Citarum, Jawa Barat, sumber air untuk jutaan orang namun menghadapi pencemaran yang cukup berat. Manfaatnya yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua mencegah kepunaan spesies flora dan fauna, yang ketiga menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang, keempat mengurangi dampak perubahan iklim, yang kelima menyediakan manfaat ekonomi berkelanjutan seperti ekowisata, hasil hutan non-kayu, dan lain-lain. Upaya konservasi yang pertama reboisasi seperti penanaman kembali hutan yang gundul, yang kedua pelindungan taman nasional dan kawasan konservasi, yang ketiga penegakan hukum terhadap perburuan dan penebangan liar, yang keempat pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kelima pengolahan sumber daya alam berkelanjutan seperti pertanian ramah lingkungan. Sungai Nil, keajaiban alam dan sejarah panjang di Afrika. Secara historis, Sungai Nil sering dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia. Meski demikian, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Sungai Amazon masih lebih panjang dari Sungai Nil. Perbedaan pandangan ini terutama karena metode pengukuran yang digunakan berbeda-beda, sehingga sulit untuk menentukan mana yang lebih panjang. Sungai Nil sendiri diperkirakan memiliki panjang lebih dari 6.800 km, namun menurut data pengukuran terbaru, panjang Sungai Nil adalah sekitar 6.650 km. Jika didasarkan pada ukuran terbaru, maka bisa dikatakan bahwa Sungai Nil adalah sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Amazon.
Sungai Nil memiliki hulu sungai di selatan Khatulistiwa dan mengalir ke utara melalui Afrika Timur Laut hingga bermuara di Laut Mediterania. Daerah aliran Sungai Nil sendiri mencakup wilayah seluas 3.254.555 km persegi atau sekitar 10% dari luas daratan Afrika. Sungai ini mengalir melalui 11 negara Afrika seperti Burundi, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, dan Uganda. Sungai Nil adalah sumber utama air tawar bagi negara-negara ini dan juga memungkinkan pertanian subur di lembah sungai. Sungai Nil memiliki dua hulu utama, yaitu Sungai Nil Putih dan Nil Biru. Sungai Nil Putih berasal dari Danau Victoria di Uganda, melintasi Sudan Selatan dan Sudan. Sementara itu, Sungai Nil Biru berasal dari Danau Tanah di dataran tinggi Ethiopia dan mengalir ke arah barat menuju Khartoum di negara Sudan. Kedua aliran ini bertemu di Khartoum, membentuk aliran Sungai Nil utama yang kemudian mengalir ke utara melewati gurun hingga Mesir. Sungai Nil sangat penting bagi perkembangan peradaban Mesir kuno dan kerajaan Sudan. Sejarawan Yunani Herodotus menulis bahwa Mesir adalah anugerah Sungai Nil. Sebagai sumber makanan yang tidak ada habisnya, sungai ini memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Mesir. Selama ribuan tahun, sebagian besar makanan Mesir dibudidayakan di wilayah Delta Nil. Bangsa Mesir kuno mengembangkan metode irigasi untuk meningkatkan jumlah lahan yang dapat mereka gunakan untuk bercocok tanam guna mendukung pertumbuhan penduduk. Kacang-kacangan, kapas, rami, dan gandum merupakan tanaman penting dan melimpah yang dapat dengan mudah disimpan dan diperdagangkan. Delta Sungai Nil juga merupakan lokasi ideal untuk menanam tanaman papirus. Bangsa Mesir kuno menggunakan tanaman papirus dalam berbagai cara, seperti membuat kertas, kain, dan tali. Sungai Nil juga merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual Mesir kuno. Sungai Nil dianggap sebagai jalan penghubung dari kehidupan menuju kematian dan akhirat. Bagian timur dianggap sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan, dan bagian barat dianggap sebagai tempat kematian karena Dewara, sang matahari yang mereka yakini sebagai dewa, mengalami kelahiran, kematian, dan kebangkitan setiap hari saat melintasi langit. Jadi, semua makam berada di sebelah barat Sungai Nil karena orang Mesir percaya bahwa untuk memasuki akhirat, mereka harus dimakamkan di sisi yang melambangkan kematian. Karena Sungai Nil merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan Mesir, sistem kalender Mesir kuno bahkan didasarkan pada 3 siklus Sungai Nil. Musim-musim ini, yang masing-masing terdiri dari 30 hari, disebut Ahed, Peret, dan Semu. Ahed, yang berarti banjir, adalah waktu dalam setahun ketika Sungai Nil meluap, meninggalkan beberapa lapisan tanah subur yang membantu pertumbuhan pertanian. Peret adalah musim tanam, dan Semu yang merupakan musim terakhir, adalah musim panen ketika tidak ada hujan. Sama seperti di Mesir, Sungai Nil juga menjadi sumber utama air bagi masyarakat Sudan kuno yang mendiami wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nubia. Kerajaan Kus, salah satu peradaban tertua di wilayah Sudan, berpusat di sekitar Sungai Nil. Kota-kota besar seperti Meru dan Napata yang menjadi ibu kota kerajaan Kus terletak di sepanjang Sungai Nil. Kota-kota ini menjadi pusat perdagangan, budaya, dan politik, dan kemajuan mereka sangat bergantung pada aliran Sungai Nil. Seperti peradaban Mesir, masyarakat Sudan kuno juga menganggap Sungai Nil sebagai elemen sakral. Sungai ini diyakini berperan dalam kehidupan spiritual mereka
dan kuil-kuil didirikan di dekat sungai untuk menghormati dewa-dewa yang berhubungan dengan air dan kesuburan. Selain itu, banjir tahunan Sungai Nil yang membawa kesuburan tanah sering dianggap sebagai anugerah dari para dewa, memperkuat keyakinan religius tentang hubungan antara alam dan kekuatan ilahi. Sungai Nil juga memainkan peran penting dalam konflik dan ekspansi militer. Pada puncak kejayaannya, kerajaan Kus berhasil menduduki Mesir dan mendirikan dinasti ke-25 atau dikenal sebagai dinasti Fir'aun Hitam yang menguasai Mesir selama hampir 1 abad. Sungai Nil memfasilitasi ekspansi ini karena jalur air yang menghubungkan Nubia dengan Mesir memudahkan pergerakan pasukan dan juga logistik. Sekian dari kelompok kami yang membahas mengenai materi yang bertemakan dengan sungai. Saya selaku perwakilan dari kelompok ini sangat mengucapkan maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata dari penjelasan kami. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.